Bismillahirrohmanirrohim. Akan saya coba untuk menerangkan tentang apa pengertian limit fungsi. Pengertian limit, coba perhatikan. Ini ada benda A, akan saya geser ke kiri, ke kanan. Sedangkan benda B akan saya geser ke kiri. Oke, saya geser. Akhirnya benda A dan benda B ini saling berdekatan. Perhatikan di sini. Apakah bisa kalian sebutkan jarak yang paling tepat untuk kedua benda itu dapat saling berdekatan tetapi tidak bersentuhan? Di sini jaraknya berapa? Oke. Jaraknya hampir 0 atau mendekati 0 dan tidak 0. Inilah yang disebut dengan limit mendekati 0. Ya, limit mendekati 0. Berdekatan hampir menyentuh. Ya, ini mendekati 0 disebut dengan limit mendekati 0. Kita lanjutkan untuk pengertian yang lainnya. Misalkan saya mempunyai persamaan garis Y sama dengan 2X. Saya akan menggambar jika X-nya ini saya ganti angka 2, maka Y-nya 4. Ya, ketemu titik 2,4. Lanjut. Jika X-nya 0, maka ketemu Y-nya 0. Dari dua titik saya hubungkan jadi sebuah garis dan garisnya disebut dengan Y sama dengan 2X atau Fx sama dengan 2X. Jika persamaan garis Y sama dengan 2X ini saya buat menjadi fungsi Fx sama dengan 2X, maka kamu bisa menemukan nilai untuk X sama dengan 2 pasti ketemunya 4. Sama caranya. X sama dengan 2 kita substitusikan ke rumus, ketemunya 4. Bahkan kalau garisnya sudah benar dan tepat, kamu bisa menghitung bagaimana kalau nilainya X-nya itu 5. Kalau X-nya 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini, maka kamu bisa menentukan nilainya. Kita tarik garis ke atas sampai menyentuh garis. Dari garis ini kita tarik ke kiri, angka itu 10. Berarti kamu bisa menentukan nilai 5-nya sama dengan 10. Sekarang kembali ke limit. Saya akan menggunakan limit 2. Limit 2 itu artinya mendekati 2, tidak tepat di angka 2. Mungkin dari arah kiri, mungkin dari arah kanan. Jadi kiri, kanan, mendekati 2. Dari arah kiri. Dari arah kiri mendekati 2. Saya akan menulis simbol 2 pangkat negatif. Itu artinya 2 dari arah kiri. Nanti membacanya 2 dari arah kiri. Saya ambil angka 1,99. Kalian bisa mengambil angka selain ini, misalnya 1,97 atau 1,998. Semakin kecil semakin bagus. Sehingga nanti kalau fungsinya Fx sama dengan 2x, ya kita substitusikan atau masukkan 2 kali 1,99. Ketemunya 3,98. Di sini di bawahnya angka 4. Sekarang dari arah kanan, saya akan mengambil istilah 2 pangkat
positif. Ini membacanya 2 dari arah kanan. 2 dari arah kanan itu artinya 2 lebih sedikit. Nah, berarti saya mengambil angka 2,01. Bu, saya mau menggunakan 2,02, boleh, silahkan. Sehingga nanti kita hitung 2 kali, karena fungsinya tetap 2x, berarti 2 kali 2,01 ketemunya 4,02. Jadi dari 2 lebih sedikit kita tarik ke atas, di sini pasti angkanya 4 lebih sedikit juga. Oke. Sehingga dari arah kiri maupun dari arah kanan ternyata angka ini mendekati angka 4. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa fx sama dengan 2x dari arah kiri maupun dari arah kanan bernilai 4. Inilah yang disebut dengan limit fungsi fx mendekati 2. Kita lanjutkan tentang notasi limit. Notasi limit dituliskan semacam ini, dibaca dengan limit fx untuk x mendekati a bernilai c. Jadi contoh yang tadi kan fx sama dengan 2x dibuatkan menjadi bentuk limit. Limit x mendekati 2 untuk 2x sama dengan. Kita bisa menjawab limit x sama dengan limit 2x untuk x mendekati 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ini namanya cara substitusi. Contoh yang kedua, contoh tadi bisa ditulis dalam notasi fungsi atau notasi limit. Nah, semacam ini. Limit 3x dikurangi 1 untuk x mendekati 2. Caranya juga sama. Langsung substitusi angka 2-nya mengganti x, ketemunya 5. Kita lanjut, limit fx untuk x mendekati a mempunyai nilai tepat di x sama dengan a. Berlaku teorema limit sebagai berikut. Teorema pertama, limit k untuk x mendekati c sama dengan k. Limit 7, x mendekati 3 sama dengan 7. Limit x untuk x mendekati c berarti x-nya diganti c ya, ketemunya ya c. Ini 6 ya, ketemunya 6. Contoh 2, limit x mendekati 3, nanti x-nya diganti 3, berarti 12. Limit 2x min 5 per x min 2, x-nya diganti 3, ketemunya 1. Hati-hati dalam menghitung ya. Perhatikan, di pause dulu videonya jika mengalami kesulitan atau di scroll lagi. Lanjut, teorema 3, limit k fx sama dengan k limit fx. Jadi k-nya ini bisa dikeluarkan. Limit 4 kali 5x min 7 untuk x mendekati 3, 4-nya bisa kita keluarkan. Limit 5x min 7 untuk x mendekati 3 tetap sama, 4-nya kita keluarkan, 5 kali 3 min 7 dan seterusnya, ketemunya 32. Perhatikan hitungannya, kalau salah diralat. Limit min 2x kuadrat x mendekati min 3. Hati-hati dalam menulis negatif. Bilangan negatif biasanya kalian terjebak. Oke, min 2-nya kita keluarkan sehingga kita menghitung limit x kuadrat x mendekati min 3. Ketemu min 2 x kuadrat berarti min 3 kuadrat sama dengan min 2 kali 9 sama dengan min 18.
Contoh 3, limit min 2x kuadrat plus 7 sama dengan, langsung kita bisa masukkan min 4 sebagai pengganti x. Ini min 2 kali min 4 kuadrat, jangan dikalikan dulu ya, dikuadratkan, baru dikalikan dengan min 2. 16 kali min 2 ditambah 7 sama dengan 16 kali min 2 min 32 ditambah 7 sama dengan min 25. Oke. Apa yang dimaksud dengan limit tak tentu? Limit tak tentu jika suatu limit ini langsung disubstitusikan ketemunya 0 per 0, inilah yang disebut dengan limit tak tentu. Langkah penyelesaiannya bukan nilainya sama dengan 0, bukan, tetapi harus kita coba menggunakan cara lain, yaitu memfaktorkan atau faktorisasi. Limit x kuadrat min 4 x min 2, nanti caranya difaktorkan. 4 itu dibuat 2 pangkat 2, nanti difaktorkan menjadi x min 2 dan kali x plus 2. Ini yang bawah penyebutnya tetap x min 2. Karena sama, kita hilangkan atau sederhanakan. Sebenarnya bukan hilang ya, ini namanya satu. Atas dan bawah penyebut pembilang sama, itu namanya satu. Nilainya 1. Sehingga ketemu limit x plus 2. X-nya diganti 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Nilai limit pecahan akan berlaku jika hasilnya dihitung ketemunya langsung A per B, misalkan 2 per 5, maka limit tersebut nilainya 2 per 5. Tapi jika dihitung kok hasilnya 0 per A, misalkan 0 per 7, maka limit tersebut nilainya 0. Jika hasil limit dihitung terakhir ketemunya A per 0, maka limit tersebut tak hingga. Misalkan 7 per 0, berarti tak hingga. 8 per 0, itu tak hingga. Ini dibaca tak hingga. Jika hasil limitnya ketemu 0 per 0, itu bukan 0, tetapi limit tak tentu. Prosesnya difaktorkan. Kita lanjutkan. Limit tak tentu yang kedua, limit x mendekati 0. Untuk ini substitusikan, kita ganti x-nya dengan 0, pasti akan bernilai 0. Ini bagaimana caranya? Kalau ketemunya 0 per 0 harus difaktorkan. Jadi langkah selanjutnya menggunakan memfaktorkan. Oke, kita faktorkan. Ini semua punya x ya. Kita keluarkan x-nya. X-nya kita keluarkan, tinggal x pangkat 3 min 3x pangkat 1, 4x-nya, x-nya dikeluarkan tinggal 4. Yang penyebut juga sama. 0 pangkat 3, 0. Min 3 kali 0, 0. Plus 4, berarti tinggal 4. Dan yang penyebut 2 kali 0 kuadrat, 0. Min 0, min 2. Tinggal min 2. Ketemunya 4 per min 2 sama dengan min 2. Limit tak tentu yang ketiga. Limit x mendekati 2 untuk 4 min x pangkat 2, 3 min. Ini kalau kita substitusikan juga hasilnya langsung ketemunya 0 per 0. Langkahnya bukan difaktorkan, karena kalau difaktorkan kamu pasti akan mengalami kesulitan. Soalnya ditulis ulang, terus dikalikan sekawan. Maksudnya sekawan yaitu 3 min akar x kuadrat plus 5. Ini min, itu diganti plus. Ini sekawannya. 3 plus akar x kuadrat plus 5. Di atas juga. Ini artinya biar tidak mengubah nilai, itu harus dikalikan dengan 1, tapi bentuknya dibuat semacam ini. Penyebut, pembilang,
sama, itu nilainya 1. Kalau sudah, kita kalikan. Ya. 4 min X kuadrat dikalikan 3 plus akar X kuadrat plus 5 ya, dikalikan per ini A min B, A plus B, menjadi 3 kuadrat min akar X kuadrat plus 5 dalam kurung kuadrat. Limit X mendekati 2, kita hitung ini, tetap ya yang atas. Terus yang bawah 9 X kuadrat plus 5 dalam akar, jika dikuadratkan akarnya hilang. Masih dalam kurung, kalau ini minnya di luar kurung berarti min X kuadrat ini min 5, bukan plus 5. Oke. 9 dikurangi 5 ini sejenis, maka sama dengan 4, sehingga ketemunya atasnya tetap, yang bawah 4 min X pangkat 2. Ini sama, bisa disederhanakan, sehingga ketemunya limit 3 plus X kuadrat plus 5 akar, tinggal menghitung 2-nya, masukkan ke sini, berarti 2 pangkat 2, 4 ditambah 5, 9, akar 9, 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, lanjut. Limit bentuk tak hingga per tak hingga dari limit mendekati tak hingga. Jika diketahui limit tak hingga sebagai berikut, ini limitnya limit pecahan, fungsinya pangkat tinggi, atas bawah, penyebut, pembilang, pangkat tinggi. Maka caranya yaitu penyebut dan pembilang dibagi dengan variabel pangkat yang tertinggi. Contohnya sebagai berikut. Oke, ini pangkat tingginya adalah X pangkat 3. Kita masukkan, kita dibagi X pangkat 3 semuanya. Ini dibagi X pangkat 3, ini dibagi X pangkat 3. Hasilnya 2/1, 4/X pangkat 1. Terus kita ganti X-nya tak hingga. 2/1 itu 2. 4 per tak hingga itu 0, hasilnya tak hingga. Contoh 2. Limit 2X pangkat 3 plus 6X per 3X pangkat 4 min 7X. Pangkat tertingginya 4, semuanya dibagi X pangkat 4. Jadi semuanya dibagi X pangkat 4. X pangkat 4. Nanti hasilnya ini kita coret, berarti tinggal 3/1 min 0. 7X dibagi tak hingga itu 0. Ke 7 kok dibagi tak hingga itu 0. Ya. Terus yang di sini, sehingga ketemunya 0 per tak hingga sama dengan 0. Lanjut. Yang ketiga, ini pangkat tertingginya penyebut dan pembilang. Penyebut pembilang sama. X pangkat ini sudah 0, di sini tidak saya tulis. Ini juga 0, tidak saya tulis. Yang jelas, kalau sesuatu itu dibagi tak hingga, itu 0 hasilnya. Nanti hasilnya di sini. Ini sama, coret, tinggal 2/1. Ini sama, coret, tinggal 3/1. Ketemunya 2/3. Oke, kita bisa menyimpulkan untuk limit tak hingga sebagai berikut. Yang pertama, jika ada sebuah limit fungsi pecahan semacam ini, pertama, jika n-nya lebih besar dari m, maka nilainya tak hingga. Ya, n-nya lebih besar. Kalau n-nya lebih kecil, maka hasil limitnya 0. Dan jika n sama dengan m, maka limitnya a per b. Oke, kesimpulannya, ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit. Ada beberapa cara tergantung karakter dari fungsi tersebut. Yang pertama, substitusi jika hasilnya tidak 0/0. Kalau hasilnya 0/0, kita bisa menggunakan faktorisasi.
Mengalihkan dengan sekawan atau membagi penyebut dan pembilang dengan variabel pangkat tinggi. Oke, tetap semangat dan selamat berlatih. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipelajari.